Modul 20, masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Masalah pemerintah di bidang ekonomi tadi kita jelaskan adalah mengenai kemiskinan, inflasi, pengangguran, lapangan kerja, dan sebagainya. Karena kemiskinan adalah merupakan dampak dari inflasi. Pengangguran juga merupakan dampak dari inflasi. Kalau inflasi itu terlalu ketinggian, inflasi kecenderungan harga naik. Jika harga naik itu tidak dikendalikan, itu akan berdampak kepada pengangguran. Kenapa? Dengan harga tinggi, maka berarti permintaan akan turun. Maka daya beli masyarakat turun. Turunnya daya beli masyarakat, maka perusahaan akan mengurangi pekerja. Maka terjadi pengangguran. Akibat pengangguran menimbulkan kemiskinan. Dan selanjutnya lapangan pekerja semakin berkurang. Sekarang kita kupas satu persatu. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan gizi anak dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Kemiskinan terkait dengan sikap budaya hidup dan lingkungan dalam suatu masyarakat, atau kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan dalam suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Disebut dengan kemiskinan struktural. Jadi kemiskinan itu timbulnya dari tadi. Kondisi ekonomi itu ada disebut dengan pertumbuhan. Pertumbuhan itu akan menciptakan lapangan pekerjaan dan akan mengurangi pengangguran. Dan akan mengurangi kemiskinan. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba untuk menjaga pertumbuhan itu tetap stabil? Pertumbuhan kita butuhkan, pertumbuhan itu karena menciptakan lapangan kerja. Agar pertumbuhan tidak menimbulkan inflasi, maka laju pertumbuhan itu perlu dikendalikan. Artinya, dengan mengatur dan mengendalikan inflasi, kita sudah mampu untuk mengurangi kemiskinan. Inflasi, tadi kita bicarakan. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan yang berlangsung terus-menerus. Kalau inflasi itu pasti dampaknya besar sekali. Dampaknya bagi masyarakat berpendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi. Bagi masyarakat pendapatan rendah, inflasi itu sangat berbahaya. Kenapa? Daya beli mereka langsung anjlok turun. Tapi bagi pendapatan menengah, mereka masih berbelanja, tapi daya beli mereka sudah berkurang. Tapi kalau inflasi itu naik lagi, berdampak kepada masyarakat golongan atas. Kalau inflasi tidak diatasi, tidak dikendalikan, berdampak kepada deflasi. Inflasi itu penting agar menciptakan pertumbuhan. Tapi inflasi itu menimbulkan penyakit jika tidak dikendalikan. Berapa inflasi itu yang memberikan manfaat? Sama seperti air. Kalau air 1 gelas diminum, ya kita dahaganya hilang. Tapi kalau air itu sudah menjadi jumlahnya banyak, seperti banjir, itu menimbulkan dampak. Begitu juga dengan inflasi. Inflasi kisarannya masih 2 digit, masih kisaran 1 digit, itu menguntungkan. Menguntungkan bagi perusahaan dan tidak terlalu merugikan bagi konsumen. Contoh di sini kita lihat. 10 negara dengan inflasi tertinggi dan terendah. Kalau Venezuela itu 222%, itu bahaya sekali. Kenaikan harganya lebih 2 kali lipat. Nah, kenapa Venezuela itu inflasi sangat tinggi sekali? Venezuela itu berarti mereka mengandalkan minyak bumi. Pada saat harga minyak bumi turun, akibatnya mereka tidak punya sumber pendapatan yang lain. Mereka biasa berbelanja mewah. Apa sih akibatnya? Akibatnya maka harga barang menjadi semakin melambung naik. Pendapatan mereka turun. Zimbabwe juga 96,4%. Turki 69,97%. Argentina 58%. Ethiopia 36,6%. Iran 35,6%. Sri Lanka, kemudian Moldova, dan sebagainya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia sama dengan Sri Lanka, itu bohong. Karena inflasi mereka 29,8%. Kalau kisaran kita cuma 2-3%. Nah, itu yang tertinggi, yang terendah di sini kita lihat. Bolivia hanya 0, sekian, China,
kemudian ada sebagai sampai dengan Oman. Itu inflasinya kisarannya masih 2%-an. Inflasi menguntungkan. Tapi kalau 0,87% juga tidak baik. Karena Bolivia termasuk negara yang mungkin kondisi ekonominya menengah ke atas, bagi mereka inflasi itu nggak pengaruh. Tapi kalau kondisi ekonomi mereka seperti negara seperti Sri Lanka, wah itu bahaya 0,87%. Karena inflasi 0,87% ini tidak menguntungkan bagi perusahaan. Maka lapangan kerja akan berkurang, terjadi pengangguran. Pengangguran dalam lapangan kerja. Nah, kalau kita bicara mengenai pengangguran lapangan kerja ini berarti pengangguran dulu. Pengangguran berarti adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan tapi belum mendapatkan pekerjaan. Mereka belum mendapatkan pekerjaan, kenapa? Banyak sekali faktornya. Misalnya adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Lapangan pekerjaannya tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Adanya persaingan yang ketat di antara para fresh graduate, tenaga kerja yang lulusan yang terbaru. Misalkan lulusan tahun 2022. Nah itu berarti dengan tahun 2022, mereka dengan lulusan tahun 2021, 2020 mereka bersaing. Karena batas itu kan biasanya 3 tahun sampai 4 tahun. Di atas itu berarti perusahaan mulai tidak tertarik. Kalau kita mencari pekerjaan jangan umur 30 tahun. Cari kondisi fresh graduate. Nah kemudian selanjutnya, saya kutip dari Vimela.com, ada 8 penyebab pengangguran di Indonesia. Tuntutan adaptasi dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi mereka tidak mampu adaptasi, terjadi pengangguran. Imobilitas pekerjaan. Pekerjaan itu cenderung tidak mobilitas. Orang tidak mungkin bisa berpindah pada pekerjaan satu pada pekerjaan lain. Implikasi dari permintaan konsumen yang rendah. Kenapa permintaan konsumen itu rendah? Daya belinya mereka rendah, pendapatan mereka rendah. Ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja itu sudah kita jelaskan. Kemampuan tenaga kerja yang tidak memadai. Ini kita bicara mengenai skill. Adanya kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Satu sisi pendidikan mereka bisa tinggi, tapi keterampilan mereka tidak punya. Makanya perlu program magang. Kalau pemerintah dikatakan mereka disebut dengan program mereka Kampus Merdeka. Itu kan program magang. Dulu kan sebelum ada Kampus Merdeka kan rata-rata perguruan tinggi negeri dan swasta itu mereka tidak ada magang. Hanya sebagian yang magang. Seperti BINUS. Perubahan struktural perekonomian. Perubahan struktur itu bisa menimbulkan pengangguran. Perubahan struktur dari teknologi, dari gaptek pada teknologi tinggi. Mereka nggak mampu menyesuaikan, terjadi pengangguran. Tingginya tingkat kemiskinan menimbulkan pengangguran. Cara mengatasi pengangguran itu berdasarkan CNN Indonesia. Ada beberapa di antaranya. Menyelenggarakan bursa pasar kerja, menggalakkan kegiatan ekonomi informal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sampai kepada memperluas lapangan kerja. Oke, untuk modul ke-12 selesai. Pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dengan modul 21 sampai dengan modul 40. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.